Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ta'ala ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kami keluarga besar Raja Nusantara akan membahas tentang roh dengan standar metodologi yaitu SRI, spiritual, religi dan intelektual. Spiritual berarti kita mengkroset kepada Gusti untuk membicarakan tentang hal ini, tentang roh ini. Kemudian secara religi kita mengambil kutipan dan juga kita mengambil ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Secara intelektual kita pecah menggunakan metodologi pemecahan permasalahan dengan mantek, balaghah bayan. Kemudian kita juga menggunakan asas filsafat untuk memudahkan pemahaman tentang kajian ini. Membicarakan tentang roh sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran surat Al-Isra ayat 85. Kemudian dari roh ini kita akan membahas tentang penciptaannya. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allah nurus samawati wal ardi matharu nurihi kamiskatin fil misbah. Al-misbahu fi zujajah hajjatun ka'annaha kaukabang dirangkat min syajaratin mubarakatin zaitun asyarati wala gharbiyah yakadu yaiduha yudhi'u ala la tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu ma yasha'u wa yadribullahu amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Ini tentang nur. Jadi penciptaan roh menurut standar yaitu spiritual, religi dan intelektual. Jadi kita menggunakan standar spiritual bahwa roh itu diciptakan oleh Allah dari nur. Jadi nur, Allah nur samawati wal ardi, nur nurullah. Nur ini adalah bahan baku tentang nur dan tentang roh. Jadi nur ini adalah bahan bakunya. Jadi kalau kita lihat penciptaan alam semesta nanti, nah itu dari nur, namanya nurullah. Kemudian dari nur ini diciptakan ada 3. Intinya nur itu diciptakan ruh.
Jadi dalamnya intinya nur itu roh. Kemudian luarnya nur atau kulitnya nur itu diciptakanlah malaikat. Kukusnya nur, ujungnya nur itu diciptakan sebagai bahan bakunya surga dan neraka. Jadi kalau nur di surga itu seluruh bahan bakunya jadi nur, mulai dari surga, bidadari, makanan, minuman dan semuanya itu juga diciptakan dari nur. Kemudian neraka ini yang nurnya adalah untuk basic. Nah, basicnya neraka itu adalah nur. Kemudian di dalamnya nur itu ada nar. Jadi nar itu adalah yang bisa dibungkus oleh nur, karena antara nur dengan nar ini kekuatannya masih tinggi nur. Jadi surga neraka itu dari kukusnya nur, malaikat dari kulitnya nur, intinya nur, itulah yang disebut dengan roh. Ini penciptaan. Jadi ini tidak bisa dilihat atau tidak bisa dicerna kalau kita tidak menggunakan nur juga, roh juga. Jadi roh itulah yang kita eksploitasi, namanya dengan roh yang kita eksploitasi itu mampu melihat roh dengan pernek-perniknya, termasuk penciptaan nur itu, roh itu sendiri dari nur. Nah, kemudian jenis roh. Roh itu ada dua. Yang satu roh hayati, yang kedua Ruhul Qudus. Nah, ada spesifik perbedaan. Roh hayati itu dimiliki oleh tiga, ya, dimiliki oleh tiga yang itu sifatnya universal: tumbuhan, hewan, manusia. Itu tiga-tiganya punya roh hayati. Nah, roh hayati ini adalah roh tentang kehidupan, guide-nya roh dalam kehidupan. Jadi dengan roh hayati tumbuhan bisa tumbuh besar, tinggi, berbuah. Dengan roh hayati hewan itu bisa tumbuh besar dan beranak. Kemudian manusia juga punya roh hayati, yaitu ketika sperma ketemu dengan ovum. 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari ketiga itu sudah berbentuk. Waktunya 120 hari atau 4 bulan. Nah, saat 4 bulan itulah kita dulu ditiupkan Rohul Qudus. Jadi Rohul Qudus oleh Allah ditiupkan ke janin usia 4 bulan. Nah, kemudian Rohul Qudus ini wa nafthu min ruhi ditiupkan. Makanya Rohul Qudus itu hidupnya bersama dengan udara, nafas. Jadi nafas dengan Rohul Qudus itu sejalan. Jadi sekali nafasnya putus, maka roh hayatinya putus, Rohul Qudusnya berhenti. Nah, itu jadi tidak bisa dipisahkan antara nafas dengan Rohul Qudus maupun roh hayati.
Nah, kemudian ketika Rohul Kudus ini sudah ditiupkan, di waktu 5 bulan itu kita sudah disiapkan untuk penyempurnaan, yaitu organ luar. 6 bulan itu dibentuk organ dalam, 7 bulan sempurna, 8 bulan 10 hari lahir. Nah, ini roh yang ada di dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, bahwa bagaimanapun roh ini yang harus kita mengerti, kemudian kita peduli, dan sekaligus kita juga pupuk makanan-makanannya. Sebagian kita sudah buka bahwa Rohul Kudus itu makanannya adalah ibadah dan zikir, dan seluruh yang kaitan dengan ibadah itu akan masuk ke dalam makanan Rohul Kudus atau Rohul Kudus ini akan sehat, kuat, kokoh kalau dia ini dibarengi dengan iman dan amal soleh. Kemudian nah, fungsi Rohul Kudus itu sebenarnya liqa. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholehan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa ingin bertemu Tuhannya, falyamal amalan sholehan, adalah ia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak ada syirik menyekutukan Allah dalam beribadah pun kepada Tuhannya. Jadi tidak ada persekutuan, jadi bebas dari kesyirikan. Nah, roh inilah sebenarnya juga yang mampu untuk liqa. Hadirin rahimakumullah, bahwa kalau kita mau liqa Rabbi itu yang paling esensial juga yang paling memungkinkan dan itu bisa dilakukan adalah dengan Rohul Kudus, dengan roh. Inilah sebenarnya spiritual. Jadi spiritual itu kekuatan roh untuk melihat dan juga kekuatan roh untuk memberikan bacaan simbol-simbol dalam alam spiritual. Dalam alam spiritual termasuk di Lauhil Mahfuz. Nah, ini roh kita ini, maka kita beri asupan roh kita ini agar mampu untuk liqa'i Rabbi, ketemu dengan Tuhannya. Maka ketika ketemu dengan Tuhan, maka di situ akan ada satu proses. Nah, proses apa? Proses pengembaraan dan proses penerimaan informasi yang update. Jadi kalau informasi dalam ini itu diupdate oleh Gusti lewat server yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Lauh itu adalah tulisan, Mahfuz itu yang dijaga. Jadi tulisan yang dijaga itu adanya di spiritual. Nah, kemudian untuk penjelajahan spiritual ini, alam ini, kita nanti coba kita lihat alam ini ya, itu terdiri dari langitnya itu ada 7 ditambah 3, jadi ada 10. Nah, 10 ini dibagi 2. Jadi dibagi 2, yaitu alam metafisika dan alam spiritual. Nah, di
dalam alam dunia ini adalah alam realita. Jadi alam metafisika itu terdiri dari 6 langit. Langit pertama itu alamnya roh, langit kedua itu alamnya siluman, langit ketiga itu alamnya jin, langit keempat itu alamnya setan, langit kelima itu alamnya iblis, langit keenam itu alamnya malaikat. Jadi roh, siluman, kemudian jin, setan, iblis dan malaikat ini kelompoknya adalah kelompok alam metafisika di balik fisik. Kemudian alam spiritual itu sebenarnya mulai dari langit 7. Langit 7. Jadi langit 7 itu Sidratul, namanya Baitul Ma'mur. Ya, langit 7. Nah, di sana ada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Langit 8 itu Sidratul Muntaha. Di situ ada malaikat Jibril dan teman-temannya. Kemudian langit ke-9 itu Sidratul Mustawa. Itu di situ ada Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya dan sahabatnya. Langit 9 itu Arsy. Langit 10 itu Arsy. Langit 7 langit 7 itu adalah Baitul Ma'mur, Nabi Ibrahim dan Ismail. Langit 8 itu Sidratul Muntaha, malaikat Jibril. Langit 9 itu Sidratul Mustawa, itu Nabi Muhammad bersama keluarga dan para sahabatnya. Langit 10 itu Arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjelajahin langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini nggak mungkin kita menggunakan jasad, menggunakan rasa, menggunakan nafsu, menggunakan akal. Gak mungkin bisa kita jangkau kecuali dengan roh. Maka dalam orang Jawa itu ada namanya Ngrogo Sukmo. Ngrogo Sukmo itu rogo ditinggal oleh Sukmo. Nah, Sukmonya itu ngemboro mencari informasi, dan pengembaraan itu karena sudah terlatih, pengembaraannya itu sudah mengenai pengetahuan. Karena di dalam surat Al-Isra ini, di sini diberikan wa ma utitu minal ilmi ila qalil. Kita ini dikasih ilmu cuma secuil banget. Nah, cuilannya kita ini kalau ada di cuilan roh ini sudah sangat besar. Karena nggak mungkin dijangkau oleh akal, nggak mungkin dijangkau oleh nafsu, nggak bisa dijangkau oleh rasa, dan nggak mungkin dijangkau oleh panca indera, oleh jasad. Nah, utitu minal ilmi qalil, karena kekuatan spiritual ini pengetahuannya ada di roh, maka roh inilah yang lebih cepat manuvernya, lebih cepat gerakannya, kemudian mempunyai kecepatan yang di atas kecepatan yang lain. Nah, jadi kalau kita mau runut ya, yang pertama kecepatan pesawat itu 1 jam 1000 kilo. Di atas pesawat itu ada gelombang elektromagnetik. Di atas gelombang elektromagnetik itu ada cahaya. Di atas cahaya itu ada angan-angan imajiner. Di atas angan-angan itu ada spirit roh. Di atas roh itulah ada Allah, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda mau menggunakan roh, mengeksploitasi dan eksplorasi roh dengan mampu menggerakkan potensi roh itu sampai liqa, sampai ketemu. Nah,
Ini juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW lewat Jibril. Nah, jadi Jibril itu sebenarnya adalah Ruhul Kudus. Nah, yang Ruhul Kudus itu memberikan informasi yang update, yang akurat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga sampai sekarang ini Quran itu adalah produknya spiritual. Quran bukan produknya akal, karena kalau produk akal nggak akan mungkin bisa menjangkau alam meta dan alam spirit. Jadi surga neraka itu alamnya alam spiritual. Nah, makhluk-makhluk yang tadi itu alam meta. Jadi kalau Anda mau menggapai ridho Allah dengan sempurna, ya kita harus mampu memberikan porsi kekuatan, pelatihan, dan juga mampu untuk memberikan porsi spesifik ruh kita. Maka dalam kajian tasawuf Jawa ini kita diajarin, kalau kita mau tidur itu kita diajarin satu doa. Niatin sung turu, rogoku sing turu, atiku sing tangi, roh sowan marang Gusti, nyuwun dawuh kang pasti goib yang nyoto. Niat saya tidur, raga saya yang tidur, hati yang bangun, ruh menghadap Allah, minta perintah pasti goib yang nyata. Ini ketika mau tidur dilakukan dengan terus menerus, dibarengi dengan kita menggunakan ayat ayat 110 surat Al-Kahfi. Kul inama ana basarum misluhum yuha ilayya annama ilakum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ayat ini dibarengi dengan doa Jawa tadi, itu akan mempercepat proses pendewasaan ruh kita. Kemudian kita juga punya zikir. Zikirnya adalah Allahu Allah. Allah dikeluarkan, hunya ditarik. Dengan siri Allah dikeluarkan. Allah. Ini akan menjadikan ruh kita ini makin punya eksistensi. Karena asupan-asupan zikir binafas, dengan nafas ini, itu akan mempercepat proses pendewasaan dan manuvernya roh. Kemudian di Jawa ini juga ada pertanyaan untuk tasawuf. Kalau ditanya gini, Ger, istrimu itu siapa? Istrimu itu siapa? Kalau ditanya, ya istri saya yang di rumah itu, Mbah. Oh, itu adalah istri dohir. Nah, istri kita sebenarnya adalah jasad. Kemudian suaminya itu roh. Jadi jasad bersama roh itu dinikahkan. Nah, kapan dinikahkan? Wanatau min ruhihi, ketika roh itu ditiupkan itu dengan nafas. Nikah itu kumpul antara jasad dengan roh, dengan mas kawinnya, maharnya adalah nafas. Maka nafas kita ini harus diikuti zikir. Nah, kita melatih untuk zikir nafas ini dengan pakai jari. Allah, 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 Allah. Ning, neng, nang, nung. Nanti kita sudah mengheningkan, mengenangkan, menghenungkan, menghanungkan. Nah, kemudian kita nanti juga bisa mampu menjadi perilaku-perilaku yang yang validnya informasi itu tinggi.
Namun memang kita juga ada waler-waler atau larangan. Ada sunatullah, sunnah rasul, sunnah wali. Sunatullah itu menyembunyikan yang rahasia, ilmu sirun. Jadi kalau yang rahasia memang gak boleh dikeluarkan kecuali izin Allah. Kemudian sunnah rasul itu menyelesaikan masalah dengan sempurna. Sunnah wali itu adalah peduli kepada roh, peduli kepada akal, peduli kepada nafsu, peduli kepada rasa, peduli kepada jasad kita. Jadi jasad kita mandikan, rasa kita mantapkan, nafsu kita kestel dengan pengendalian, akal kita berikan informasi yang update lewat manuvernya roh. Makanya ketika roh itu di sini, roh itu adalah sumber kebenaran yang absolut, karena dasarnya adalah saver yang utama, yaitu kausal prima, penyebab utama. Kemudian di Jawa itu ada suluk tentang roh. Tan samar pamoring sukma sinukbahya kinahya ing asepi silimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping ngaluyup pindha sumpena sumuksa ing rasa jati tan samar pamoring sukma. Yang tidak bisa disamarkan itu adalah kasukman roh. Gunwaya tan samar pamoring sukma sinwaya ginahya ing sepi, untuk meraih sepi ing pamrih rame ing kalih. Sepi ing pamrih rame ing kalih. Sinimpen telenging kalbu dimasukkan, disimpan dalam hati yang paling dalam. Pambukaning warana dibuka kalau memang sudah dibutuhkan. Talen saking liyep layaping ngaluyup, itu talen saking liyep layang ngaluyup itu seakan-akan antara sadar dan tidak sadar, ambang sadar. Jadi sadar juga enggak, nah, kemudian tidak sadar juga enggak. Itu talen saking liyep layap. Pindha sumpena seperti mimpi. Sukmo yang rasa sejati, masukkan rasa yang sejati, yaitu sejati yang rasa adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya suluk tentang roh yang harus kita ketahui. Nah, zikirnya dengan zikir nafas, kemudian perilaku kita ini mendengarkan qalbun salim, karena panglimanya adalah qalbun salim. Maka di hati itu ada fuad, itu dohirnya hati. Nah, sebagai kalau bahasa lain adalah livernya, itu punya kekuatan anti racun dan dia asupannya adalah manis, gula ya. Di dalam hati itu punya qalbun salim, nafsul mutmainnah, ruhul kudus. Kemudian dia juga punya yang itu tadi kekuatan yang memang manuver yang sangat tinggi dan mampu menjelajahi ruang dan waktu dengan kecepatan tinggi. Jadi ruang dan waktu kita ini hanya 3, yaitu realita, metafisika, dan spiritual. Nah, ketika spiritual kita bisa jago, maka mudah untuk mengendalikan metafisika dan mudah menata realita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, roh kita bisa bekerja dengan maksimal, mampu menjelajahi kehidupan
lintas batas dan mampu menjelajahi seluruh kehidupan ini dengan menyelesaikan masalah dan juga peduli terhadap alam, karena kita sebagai hamba Allah yang dijadikan khalifah. Itulah pemimpin kita adalah Ruhul Kudus kita yang nanti akan membawa informasi tentang akal menjadi sehat, nafsu menjadi terkendali, rasa menjadi pasti, kemantapan, dan biologis atau jasad yang sehat, dohiron wa batinan. Inilah yang saya sampaikan untuk masalah roh ini. Kalau ini benar memang datang dari Allah, tapi kalau ini belum cocok kepada hadirin wal hadirat, mohon dimaklumi karena ini bagian dari informasi. Mungkin bisa diabaikan, tapi kalau ini memang sangat berharga, mari bersama-sama mengkaji dan menguji tentang Ruhul Kudus ini sehingga liqa'i Rabbi terlaksana dengan baik. Faman kana yarju liqa Rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum ghafurur rahim. Qala hadza wa assalamualaikum wa risalil muslimin wal muslimat wal mu'minina wa man fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.